Kamu kok suaranya kayak panik banget? Sayang, aku mau ngasih tahu kamu, tadi aku ketemu sama Parangga, terus Parangga bilang sama aku, dia tuh menemukan gelang tasbih kamu, sayang. Di apartemennya Dirga. Jadi Mas Rangga udah nemuin gelang tasbih itu? Iya, aku juga nggak tahu kenapa dia bisa ngomong kayak gitu sama aku. Dan dia bilang, dia akan nyariin kamu. Kira-kira maksud dia apa ya? Aku juga nggak tahu, sayang, apakah ini acting atau memang dia tulus dan peduli nyariin kamu. Atau jangan-jangan dia memang sengaja mau cari kamu dan habis itu ngabisin kamu. Apa ini bagian dari strategi barunya ya? Ya, aku juga nggak tahu, sayang. Untuk saat ini, kita masih belum bisa percaya siapa-siapa. Jadi lebih baik aku sembunyi dulu. Sampai semua lebih jelas dan pasti. Ya mungkin memang ini jalan yang terbaik mungkin. Ya, Ya udah sayang, aku nggak bisa lama-lama telepon kamu. Aku takut nanti Parangga nyariin aku dan akhirnya nanti dia curiga sama aku. Nanti aku telepon lagi ya sayang ya. ya sayang. Kamu hati-hati ya. Love you, Ayas. I love you sayang. Kenapa? Yasmin barusan nelfon. Dia bilang Mas Rangga udah nemuin gelang tasbih itu di apartemen lo. Nekat juga ya si Rangga. Gak nyangka gua. Cepat juga mereka berhasil ngendus posisi lu. Tapi yang gue bingung kenapa ya dia jujur soal semuanya ke Yasmin ya? Bahkan dia tuh kelihatan kalau seakan-akan dia kehilangan gue. Gimana kalau kita mata-matain Pras? Gua deh yang langsung turun tangan untuk ngawasin si Pras. Siapa tahu dengan cara itu, kita bisa tahu siapa otak di balik orang yang mau ngabisin lo. Ya udah, gue setuju. Tapi lo harus janji, lo harus hati-hati. Gue juga nggak mau kalau kehilangan teman nyebelin kayak lo lah. Tahu kan maksud gue? Ya udah, lu tenang aja. Pak Baskara, maaf kami ingin menyarankan agar Bapak mengadakan doa bersama di rumah sakit. Doa bersama. Iya Pak, untuk mendoakan Dr. Romeo sekaligus memberikan santunan kepada warga sekitar. Kami harap dengan adanya doa bersama ini, Dr. Romeo segera ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Iya, memang selama ini saya udah melakukan segala cara untuk mencari Dr. Romeo. Jadi, saya pasti akan dukung rencana kalian untuk bikin doa bersama untuk Dr. Romeo. Saya yakin Pak, pasti banyak yang antusias dalam acara ini. Ternyata banyak dokter dan juga pasien yang berhutang budi terhadap kebaikan Dr. Romeo. Mereka merasa Dr. Romeo sangat berjasa dalam hidup mereka. Iya, Dr. Romeo memang selalu tulus dalam bekerja dan dia selalu baik sama semua orang. Oke, saya setuju sama rencana kalian. Jadi semakin cepat acara ini dilangsungkan, semakin baik. Saya bersama keluarga juga akan hadir. Ya. Jadi kapan ya Pak, kira-kira kita mengadakan doa bersama untuk Dr. Romeo? Malam ini. Baik Pak, akan kami persiapkan. Permisi ya Pak. Doa bersama, Pak. Oke. Iya, aku setuju, Pak. Aku nggak ada masalah kok. Ya udah, oke. Ya, Pak. Yasmin, Iya Pak. barusan Papa telepon dan Papa bilang kalau Rumah Sakit Yudhistira akan mengadakan doa bersama untuk Romeo. Doa bersama? Iya bener Yasmin, jadi kita semua akan mendoakan Romeo, semoga Romeo sehat dan bisa kembali dengan selamat. Dan tentunya saya sama keluarga pasti datang sih. Saya senang sekali sih Pak kalau misalkan dari pihak Rumah Sakit Yudhistira mau ngajakin doa bersama untuk Dr. Romeo supaya Dr. Romeo bisa ditemukan. Tapi kalau boleh tahu acaranya kapan Pak? Nanti malam. Dan saya berharap kau bisa ikut nanti malam. Ya, saya pasti akan ikut Pak. Kasih Yasmin. Sama-sama Pak. Ngeselin banget sih. Kalau aku terus-terusan di kamar gini, bisa-bisa aku tambah stres. Aku jadi nggak bisa lanjutin pencarian aku ke Romeo. Itu gelangnya Romeo kah?
kamu yakin ini bener-bener gelangnya Romeo? Iya bener Kak, aku yakin banget itu emang gelangnya Romeo. Kalau bener Romeo masih hidup, sebenarnya Romeo kemana? Kenapa dia nggak pulang? Dokter, bagaimana dengan kondisi anak saya? Keadaan Alisa masih terbilang normal, Bu. Hanya saja perlu minum air putih yang cukup dan menghindari stres. Gimana nggak stres coba? Orang dikurung di kamar, nggak boleh keluar rumah. Alicia, dokter maafin anak saya. Iya nggak apa-apa, Bu. Ya sudah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Silakan. Mari. Ya. Aku bosan banget loh di kamar terus. Masa aku mau dikurung terus-terusan gini mah? Izinin aku keluar rumah ya please. Enggak. Kamu tetap harus dikurung. Semua ini demi kebaikan kamu. Ya kan aku perginya sama bodyguard mah, jadi mama nggak usah cemas. Oke. Malam ini kamu boleh keluar rumah. Serius mah? Cuman malam ini dan perginya sama mama. Emangnya pergi kemana? Tadi papa telepon ngasih tahu bahwa kita semua harus mendoakan Romeo. Jadi kita semua harus kumpul di rumah sakit Yudhistira. Gitu kata papa. Doain Romeo. Iya, harus didoakan Romeo biar cepat ketemu. Ya udah. Tapi abis itu aku boleh pergi lagi kan? Aku nggak dikurung lagi kan di kamar? Tetap, kamu harus balik lagi ke kamar dan kamu harus dikurung. Jadi hanya boleh pergi malam ini aja. Gitu sih mah, nggak asik banget. Ya memang gak asik kan karena kelakuan kamu. Udah gak usah banyak protes. Tuh papa udah suruh siap-siap tuh, ya? Oke sayang? Mau ketemu sama Ayang. Selamat sore, Yasmin. Sore. Lo nggak perlu takut soal bayaran. Karena ini orderan khusus dari seseorang yang nggak pernah permasalahin soal uang. Iya sayang. Ini suara Pak Pras. Ini Pak Pras sayang. Berarti memang Pak Pras dong. Yang nyuruh sniper itu.